Brigjen Hendra Kurniawan berdamai dengan diri sendiri setelah korban prank Ferdy Sambo. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi di sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa ex-Kadif Propam dan istri Selasa, tanggal 6 November tahun 2022. Dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu Brigjen Hendra mengungkapkan bahwa peristiwa yang melibatkannya itu dijalani dengan berdamai terhadap diri sendiri. Meski menjadi korban prank Sambo, Brigjen Hendra lebih memilih untuk mensyukurinya. Agus Nurpatria dihadirkan sebagai saksi untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Ex-Kaden Aropaminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria merasa dibohongi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Awalnya Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso bertanya kepada Agus Nurpatria soal peristiwa setelah penembakan Brigadir Yosua. Saat itu Agus Nurpatria mengaku berkumpul dengan sejumlah terdakwa di lantai 3 gedung Divisi Propam Polri. Saat itu Agus Nurpatria bersama terdakwa kasus obstruction of justice Hendra Kurniawan tengah memeriksa Richard Eliezer alias Barada Kuat Maruf dan Ricky Rizal alias Bribka RR atas perintah Ferdy Sambo. Namun Agus merasa belum ada kecurigaan soal apa yang disampaikan para terdakwa kala itu soal skenario baku tembak dan pelecehan seksual yang diotaki Ferdy Sambo. Hingga akhirnya setelah mengetahui cerita yang sebenarnya Agus merasa telah dibohongi hingga terseret dalam kasus tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta hari ini Selasa, tanggal 29 November tahun 2022, AKBP Ridwan Soplanit mengungkapkan kekecewaannya pada Ferdy Sambo. Hal itu bermula atas pertanyaan Majelis Hakim kepada ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait sanksi yang diterimanya karena kasus ini. Majelis Hakim juga menanyakan kesalahan apa yang dilakukan Ridwan sehingga harus menerima demosi. Kata Ridwan dirinya disebut tidak profesional saat menjalankan tugas yang saat itu merupakan pimpinan tim olah TKP pertama di rumah dinas. Time sama dengan 0.4S lebih besar dari saat ini Ridwan harus ditempatkan di Divisi Pelayanan Markas, Yanma Polri. Tak hanya itu, Ridwan juga mengaku tak bisa melanjutkan sekolah dinasnya untuk melanjutkan ke pangkat yang lebih tinggi. Dalam kesempatan ini, akhirnya, Ridwan Soplanit meminta kesempatan untuk berbicara kepada Ferdy Sambo. Secara garis besar, Ridwan menyesal kenapa Ferdy Sambo harus melibatkan dirinya dalam perkara ini. Diketahui, dalam perkara ini ada puluhan anggota Polri yang terkena sanksi etik profesi dan sebagian besarnya dipindahkan posisinya serta bahkan ada beberapa yang diputus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Seperti diketahui, meninggalnya Brigadir Yosua awalnya dikabarkan setelah terlibat baku tembak dengan Baradae pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua dimakamkan di kampung halaman, yakni Sungai Bahar, Jambi pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Belakangan terungkap bahwa Brigadir Yosua meninggal karena ditembak di rumah dinas di Duren 3, Jakarta. Dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua menyeret Ferdy Sambo yang merupakan ex-Kadif Propam dan istri, Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar Pasal 340 subsidiar Pasal 338 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1. KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Khusus untuk Ferdy Sambo turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.